します円盤馬撃先に倒そう。Kisah dibuka dari 3 orang bapak-bapak yang sedang bersantai di sebuah pulau. Salah satu dari mereka menelpon seseorang bernama Park Mujin mengenai kebijakan yang diajukan di rapat dewan. Mereka meminta dana pada Park Mujin karena jika ada uang urusan bisa lancar. Dan minggu depannya, mereka akan membuat berita korupsi dan skandal seksual. Dengan jatuhnya Perdana Menteri mengungkap sisi gelap Park Mujin yang merupakan ketua partai penguasa. Namun tiba-tiba, angin berhembus sangat kencang yang membuat air laut mendadak menyusut. Entah apa yang terjadi, namun yang jelas, ada sesuatu yang menyerang mereka. Sedangkan Park Mujin diberitahu seorang wanita kalau semuanya berjalan dengan lancar. Scene lalu memperlihatkan seorang anak yang bernama Jin Mori. Mori diasuh oleh sang kakek bernama Jin Taejin yang memiliki luka X di dagunya. Sang kakek meminta Mori mencari teman yang banyak dan belajar dengan giat. Mori yang masih kecil pun hanya menangis dan berjanji akan melakukannya. Sang kakek lalu pergi meninggalkan Mori yang membuat Mori hidup sendirian. Semua itu adalah mimpi Jin Mori yang baru bangun kesiangan dari tidurnya. Dan tepat di hari itu, Mori akan mengikuti turnamen bela diri bebas untuk siswa SMA. Yang karena sudah telat, dia pun ngebut pakai sepeda sudah seperti orang gila. Turnamen itu bernama The God of High School, yaitu turnamen bela diri tingkat SMA. Dan babak penyisihan kota Seoul akan diadakan di Korg Arena, dan semua warga tak sabar melihatnya. Di tempat lain, ada satu peserta bernama Han Daewi yang baru menyelesaikan shift malam. Si manajer pun merasa tak enak karena membuat Daewi bekerja sebelum turnamen. Di sisi lain ada sekelompok seniman bela diri yang gagal mengikuti turnamen. Tak lama, mereka dihampiri seorang wanita bernama Yomira yang menanyakan jalan ke arena. Mereka pun langsung terpesona saat melihat penampilan imut dari Mira. Niatnya bertanya jalan, Mira malah terpesona dengan otot kekar milik mereka. Sedangkan Jin Mori sedang merasa kelaparan karena paginya tak sempat sarapan. Secara tak sengaja, dia pun melihat seorang nenek yang baru saja dicopet. Jin Mori pun langsung mengejar si pencopet yang kabur menggunakan motor. Yang padahal, motor doang udah keren tapi kerjanya nyopet sana-sini. Dan luar biasanya, Mori bisa mengimbangi kecepatan motor hanya menggunakan sepeda. Mori pun asik mengejar si copet yang secara kebetulan mengarah ke arah Yumira. Yumira yang di pinggir jalan pun tak sadar sehingga tertabrak oleh Mori. Setelah dijelaskan, Mira lalu ikut ngejar si copet sambil dibonceng oleh Mori. Entah bagaimana caranya, Mira bisa berdiri di atas sepeda dengan kecepatan tinggi. Si copet pun tak mau kalah dan langsung berbelok seperti pembalap MotoGP. Yang kebetulan, posisi Han Daewi tak jauh dari lokasi kejar-kejaran. Daewi pun melihat siaran langsung, kalau ada pencopet yang dikejar-kejar oleh orang bersepeda. Aksi kejar-kejaran ini berlangsung cukup lama dan lumayan beradrenalin. Hingga akhirnya, Daewi menghantam si pencopet saat melintas ke arahnya. Singkat cerita, mereka bertiga pun akhirnya sampai di arena turnamen. Turnamen babak penyisihan pun akhirnya dibuka dan siapapun yang menang keinginannya akan dikabulkan. Seluruh kontestan lalu disuruh siap-siap untuk memasuki arena pertarungan. Dalam turnamen ini, semua seni bela diri, seni berpedang, dan semua tipe pertarungan dibolehkan. Tak ada batas waktu dan semua peserta bebas menggunakan senjata apapun. Babak penyisihan telah berlangsung di mana-mana dan pemenangnya akan mewakili turnamen tingkat nasional. Para peserta telah disuntik mesin nano untuk menyembuhkan luka apapun secara secepat. Mereka pun memakai sebuah gelang untuk mengawasi tanda vital mereka. Pertarungan pertama adalah Battle Royale, di mana semua peserta saling baku hantam. Semua peserta langsung saling serang untuk menentukan siapa yang mampu bertahan. Dan mereka yang berhasil bertahan akan maju ke babak selanjutnya.
Turnamen ini disiarkan secara live, sehingga semua orang bisa menontonnya. Para peserta mulai menunjukkan kemampuannya, meski awalnya terlihat ragu-ragu. Ada yang tangan kosong, ada yang pakai senjata, semuanya bebas di turnamen ini. Turnamen itu diawasi oleh para komisaris, agar semuanya berjalan dengan lancar. Dan penyelenggara turnamen itu adalah Park Mu-jin, yang saat ini berada di pesawat. Salah satu komisaris pun ditelepon untuk memasukkan peserta terakhir, yang ditahan di penjara remaja Seoul. Mengingat sejarahnya, tahanan itu difavoritkan para komisaris untuk menang. Tahanan ini bernama Mang Seok yang datang-datang langsung membrutal. ようやく手続きが終わったようね。Shin lalu berpindah ke Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Yang dimana, Presiden Amerika dibuat bingung saat melihat sebuah pulau yang hancur dengan ditandai tanda salib. Dan tiba-tiba, Park Mu-jin menerobos masuk dan mengenalkan diri sebagai Dewan Nasional Republik Korea. Setelah babak penyisihan, ketiganya pun pulang bareng dan membicarakan alasan mereka mengikuti turnamen. Alasan Mira mengikuti turnamen ingin membangkitkan dojo ilmu berpedang keluarganya. Mori ingin melawan musuh yang kuat agar dirinya bisa menjadi lebih kuat. Sedangkan alasan Daewi mengikuti turnamen karena butuh uang. Dan bisa-bisanya, Mori menjatuhkan pedang kayu milik Mira ke dalam sungai. だったら余計にすぐ木刀取られちゃダメじゃねえか。 Mira pun harus mencari pedang miliknya, hanya bermodalkan senter HP. Meskipun hanya pedang kayu, namun baginya, pedang itu sangat berharga. Dulu, almarhum ayahnya memberikan pedang itu sebagai hadiah untuk Mira. Mira diminta mencari penerus yang kuat, agar aliran cahaya pedang bulan keluarganya tidak mati. Sejak hari itu, Mira mencurahkan segalanya untuk menemukan penerus yang kuat. Di saat cewek yang lain sibuk ngegosip dan berdandan, Mira terus berlatih sangat keras. Tak lama, Mori pun datang untuk membantu dengan membawa senter. Lalu disusul oleh Daewi yang datang kembali untuk ikut membantu mereka. 強き後継者を見つけるのだ。確かにこの辺に落ちたよな。絶対見つけねえとな。 Esok harinya, adalah babak kedua turnamen The God of High School. Dan siapapun yang bertahan sampai akhir turnamen, akan mendapatkan izin untuk mengikuti The God of High School tingkat nasional. Di pertarungan pertama, Mira berhasil mengalahkan lawannya dengan mudah. Disusul oleh Han Daewi yang memenangkan pertarungan dengan satu hantaman saja. Para petarung yang kuat pun berhasil menang di babak pertama dan terbilang menang dengan mudah. Begitupun dengan Jin Mori yang berhasil melaju ke babak berikutnya. Pertarungan terakhir adalah pengguna Tai Chi bernama Go Gamdo melawan Man Seok. Yang ketika dimulai, Go Gamdo langsung main brutal dan menghajar Man Seok. Di awal-awal, Man Seok dibuat tak berdaya dan pertarungan didominasi oleh Gamdo. Namun pada akhirnya, keadaan pun mulai terbalik saat Man Seok bertarung serius. Para penonton pun mulai merasa cemas karena pertarungan terlalu brutal. Gamdo benar-benar dibuat terpojok dan dipaksa untuk meminta maaf. Namun, Gamdo tak mau minta maaf sehingga Man Seok terus menghajarnya. Ternyata dulu, Man Seok pernah dipermalukan seseorang yang membuatnya memohon ampun. Dan karena itu, Man Seok terus menghajar Gamdo agar dia memohon ampun. Pertarungan hanya akan dihentikan jika ada yang pingsan atau ada yang menyerah. Yang karena Gamdo tak mau menyerah, pertarungan ini terus dilanjutkan. Namun tiba-tiba, Mori malah naik ke arena dan menghajar Man Seok. さっさと言え、許してくださいってよ。 Para komisaris pun harus turun tangan untuk menghentikan pertarungan. Mori telah ikut campur dalam pertandingan sehingga harus mendapat hukuman. Namun tiba-tiba, Man Seok berjalan penuh amarah karena tak terima dihajar oleh Mori. Man Seok ingin membuktikan kalau dirinya jauh lebih kuat dari yang dulu. Dia pun langsung menyerang Mori yang langsung ditangkis oleh salah satu komisaris. Man Seok pun sempat dihajar oleh Mori yang membuatnya terpental keluar arena. Kejadian ini sudah jelas membuat sebagian penonton menjadi panik. Yang ketika situasi mulai kacau, Park Mu-jin lalu datang dan menghentikan kekacauan.